bisa bikin video yang bisa kalian lihat, insya Allah bisa nambah subscriber dan nambah views aku. Ini aku paling mau cuma tanya-tanya atau mau cerita-cerita aja. Kalian sering nggak sih lihat acara di TV tentang ruqyah? Acara ruqyah di TV ataupun di YouTube. Siapa aja sih dari kalian yang sering nonton tentang ruqyah di TV atau di YouTube, dan mana sih, which one do you prefer? Kalau kalian lebih seneng nonton yang di mana gitu. Kalau aku pribadi seringnya banyak ya di YouTube karena lebih komplit. Percayakah kalian adanya pengobatan secara ruqyah? Dan menurut kamu ruqyah itu sebenarnya diperbolehkan atau tidak secara agama? Itu orang yang percaya setelah melihat beberapa video-video ruqyah syar'i, dan termasuk paling suka nonton itu konten ruqyah syar'i itu di YouTube. Tapi hanya beberapa orang saja ya, dan aku alhamdulillah percaya dengan cara metode mereka gitu. Kalau waktu aku nonton di TV, aku masih kurang yakin apakah itu syar'i atau tidak. Yang dulu jarang ya, yang sekarang pun yang ada di beberapa stasiun televisi aku juga kayak kurang tahu. Tapi kalau di YouTube, kalian pasti tahu siapa aja pakar-pakarnya yang terkenal. Boleh sebutin sama ruqyah yang aku lihat pertama kali yang wajib beranda aku adalah Syekh Ben Halimah. Masya Allah, itu pertamanya awalnya aku nonton, aku ngerasa terpukau. Beliau terlihat sangat-sangat lihai dan menguasai surat-surat yang ada di Al-Quran. Sampai aku bisa berhari-hari nonton berapa video-video beliau. Dan kali aku nonton videonya Syekh Ben Halimah, semakin aku yakin bahwa ruqyah syar'i itu memang ada. Lalu tiba-tiba di Indonesia pun ternyata ada. Jatuhlah ke Dr. Indra Permana. Aku nonton beliau, Masya Allah, ini metodenya amat sangat sama dengan Syekh Ben Halimah, tapi mungkin Dr. Indra lebih lembut orangnya dan lebih sabar, lebih pelan-pelan, tapi sama tujuannya. Masya Allah, beliau seorang dokter, tapi ternyata beliau mempunyai dua kemampuan, selain sebagai dokter untuk penyakit medis, lalu bisa mengobati sesuatu yang non medis juga. Jadi amat sangat menolong sekali gitu kan, jika ada beberapa pasien datang dan beliau bisa menguasai dua hal tersebut. Dan sampai sekarang aku termasuk orang yang sering sekali, dan aku udah subscribe konten beliau gitu. Amat sangat membantu aku justru konten-konten seperti itu. Tadinya aku merasa takut sekali dengan dunia lain, atau maksud aku dunia selain manusia. Itu sekarang aku alhamdulillah aku lebih berani dan lebih tahu bahwa memang di sekitar kita ada yang seperti itu. Dan apa saja sih yang harus kita lakukan biar kita terhindar dari godaan jin atau gangguan jin. Sebenarnya aku sekarang ini lagi suka nonton ruqyah syar'inya
Ustadz Eko Ahsan. Masya Allah, ternyata beliau dengan metode yang sama. Beliau sangat mirip sekali metodenya dengan Syekh bin Halimah, dan straight gitu, langsung gitu ke apa namanya, ke tujuannya beliau gitu, untuk mengobati para pasiennya gitu yang memang ada gangguan non medis. Dan tiga pakar ini aku amat sangat yakin mereka, karena dari peringai mereka, dari kemampuan mereka, dari gimana mereka cara dekatnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, which is itu mereka amat sangat menguasai bacaan-bacaan yang memang bacaan dari Al-Quran untuk mengobati para pasiennya. Karena aku sering lihat video-video ruqyah syar'inya mereka, alhamdulillah mereka juga sering menjelaskan gimana caranya sebelum meruqyah, minta ruqyahlah sendiri diri kita masing-masing dengan cara membaca ayat-ayat yang memang mereka ajarkan. Yang aku ingat, karena aku punya aku punya usaha warung dan bisa juga meruqyah untuk rumah kita. Aku dapat dari dokter Indra Permana, aku sudah catat, yaitu beberapa surat kita tinggal sediakan air putih dalam botol, banyaknya terserah kalian. Kita bacakan beberapa ayat ruqyah yang nantinya kita bisa semprotkan atau disiram-siramkan, dipercikan ke daerah rumah atau daerah-daerah warung, sekitar warung kita, agar terhindar dari agar tidak diganggu oleh beberapa jin tersebut, yaitu surat Al-A'raf ayat 117 sampai 112 sampai 120, ayat 117 sampai 122. Lalu itu dibaca pertama kita harus baca Al-Fatihah, lalu surat Al-Falaq, Al-Anas, Al-Ikhlas, dan ayat kursi, masing-masing 3 kali. Tapi kalau dibaca sebanyak mungkin justru lebih akan cepat efeknya. Lalu ada tambahan beberapa ayat, yaitu surat Al-A'raf ayat 117 100 sampai 122, lalu ayat Yunus ayat 81 dan 82, lalu surat surat Al-A'raf, surat Yunus, Toha 67 sampai 69. Dan aku juga suka menambahkan surat Al-Anbiya ayat 30. Masya Allah, aku suka ngikutin beberapa metode mereka untuk aku bacakan ruqyah mandiri sendiri. Kadang juga aku minum gitu. Alhamdulillah, aku juga suka bacain ini buat suami aku di beberapa airnya. Insya Allah semoga kita ya dihilangkan dari gangguan-gangguan ini. Jadi menurut aku, sebelum kita untuk minta diruqyah sama orang lain, ruqyah untuk diri kita sendiri. Dan aku juga tahu jawabannya ini tentang bolehkah kita dari tadi ruqyah. Aku tahu jawabannya ini dari jawaban Ustadz Eko Ahsan di video YouTube-nya. Dia menjelaskan sebenarnya katanya kalau di ruqyah itu bisa kita dijauhkan dari pintu surga. Beliau pernah menjelaskan bahwa sebenarnya ruqyah itu pada dasarnya artinya adalah bacaan. Jadi ruqyah sama dengan bacaan-bacaan artinya. Jadi ruqyah seperti apa yang diperbolehkan atau yang tidak diperbolehkan. Bahwasanya dahulu Nabi pun pernah di ruqyah.
Kalau saya salah tolong dikoreksi ya. Jadi sebenarnya kita tidak boleh, memang tidak boleh kalau penyakitnya bukan penyakitnya medis lalu kita minta diruqyah, itu tidak boleh. Tetapi kalau penyakitnya non medis, insya Allah itu diperbolehkan. Semua karena Allah Ta'ala. Itu aja dulu yang bisa aku share cerita-cerita. Aku minta kalian yang bisa berbagi, bisa komen pengetahuan yang aku nggak tahu tentang ruqyah. Lalu kalau ada salah-salah kata bisa dikoreksi juga. Dan thank you for watching me, and don't forget to subscribe my channel, like and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair.